Oke, kita lanjutkan kali ini pembahasan untuk PR Intan Pariwara, bab turunan fungsi, uji kompetensi 2, bagian pilihan ganda. Kita cek nomor 1. Garis G menyinggung grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 8x plus 1 di titik berabsis 3. Maka gradiennya adalah berapa? Oke, perlu diketahui bahwa kalau kita punya titik x, y, x1, y1, absis itu x-nya ya. X1 itu absis, Y1 itu ordinat. Jadi kalau dia bilang absis 3 itu artinya X1 sama dengan 3. Yang kedua konsepnya, kalau kita pengen mencari gradien atau kemiringan garis singgung ya, kurang ini, kemiringan dari garis singgung grafik fungsi efek di titik X1, Y1, maka kita cukup mencari turunan pertamanya berapa, lalu X-nya tadi masukkan ke situ ya. Kita cari turunannya berapa, lalu X-nya dimasukkan. Baik, kita cari turunannya dulu. Min X kuadrat turunannya adalah min 2X plus 8X turunannya 8. Sehingga M atau gradien itu adalah F aksen dari 3, yaitu X-nya tadi ya. Min 2 kali 3 ditambah 8. Negatif 6 ditambah 8 sama dengan 2. Jadi gradien itu cukup masukkan X-nya ke F aksen gitu ya. Nih, masukkan X ke F aksen. Nomor 2. Ketahui fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 7. Garis H menyinggung fx di titik ini. Persamaannya adalah apa? Tadi cara mencari gradien sudah saya jelaskan bahwa tinggal dimasukkan X1 ke fungsi f aksen. Yang kedua, bagaimana cara menentukan persamaan garis singgungnya? Ini ada konsep. Persamaan garis singgung efek di titik X1 Y1 adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi sekarang kita cari dulu gradiennya. Kita cari yuk. F aksen X sama dengan turunannya 2 kali 3 yaitu 6X plus 5X tinggal plus 5, sehingga M sama dengan F aksen, X-nya tadi ini ya, min 1,5, ini X-nya, ini Y-nya. F min 1, berarti 6 kali negatif 1 ditambah 5 sama dengan. Oke, sekarang X-nya gradiennya sudah ketemu. Sekarang kita cari dulu untuk persamaan garis singgung. Oke, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1-nya yang tadi 5, M-nya negatif 1, X min X1-nya juga negatif 1. Jadinya plus 1 ya. Y sama dengan min masuk jadi min X, min masuk jadi min 1, min 5 jadi plus 5. Sehingga jawabannya adalah min X plus 4D. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Garis G menyinggung garis grafik fungsi fx. Oke, gradien garis G adalah 2. Titik singgungnya adalah berapa? Oke, ini dibalik. Kalau tadi ada titiknya ditanya gradiennya, sekarang ada gradiennya ditanya titik singgungnya. Baik. Yang pertama kita cari dulu turunan pertamanya ya. Jadi F aksen X sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min 7X plus 1. Kita cari turunannya. X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. Min 3X kuadrat turunannya adalah 2 kali min 3 itu min 6. X nya pangkat 1. Min 7X jadinya min 7. Seperti itu ya. Oke, ini turunan pertamanya. Yang kedua, gradiennya sudah ada 2 ya. Saya tulis di sini M sama dengan 2. Itu artinya F aksen X hasilnya akan 2. Ingat ya, tadi M itu adalah X1 masuk ke F aksen. Oke, sekarang kita masukkan X ke, maaf ya, X1. Kita masukkan X1 ke soal. Jadinya 3X1 kuadrat min 6X1 min 7 sama dengan 2. Kumpulkan ke kiri. 3X1 kuadrat min 6X1 min 9. Kita bagi 3 semua. Min bagi 3 jadinya 2 ya. Jadinya 3. Baik, kita faktorkan sekarang.
Oke, ternyata hasilnya adalah 3 dan 1, minnya di 3, plusnya di 1. Kita kalikan jadinya min 3, kita jumlahkan jadinya negatif 2. Kita peroleh X1-nya adalah positif 3 atau X1-nya adalah negatif 1. Kita tinggal cari opsi yang X-nya dan Y-nya, X-nya min 1 dan 3, yaitu ini ya. Untuk mencari Y, nanti kita bisa masukkan 3 ke fungsi yang masih ini, nanti ketemu Y ya. Jadi kalau nanti pengen mencari Y-nya, misalkan ya, X1 sama dengan 3, berarti Y sama dengan F3. Maksudnya 3 masuk ke F yang utama. Nanti yang 3 hasilnya akan min 20. Kemudian jika X1-nya min 1, maka Y-nya adalah F dari min 1. Nanti hasilnya adalah 4. Sehingga titiknya adalah negatif 1,4 dan 3, negatif 20. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4. Persamaan garis normal dari fungsi itu pada titik itu adalah apa? Oke, kita tahu konsepnya dulu. Garis normal adalah garis yang tegak lurus sama garis singgung. Jadi misalkan ini kurva ya. Ini garis singgungnya menyinggung di sini, maka garis normal itu adalah di sini, yang tegak lurus sama si garis singgung. Karena tegak lurus, maka nanti ada hubungan garis singgung adalah min 1 garis normal gradiennya, dan sebaliknya garis normal juga min 1 per gradien garis singgung. Tadi sudah kita bahas kalau pengen mencari gradien garis singgung menggunakan turunan pertama. Nah, nanti tinggal kita jadikan rumusnya min 1 per m gitu aja. Jadi rumus persamaan garis normal adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per m X min X1. Oke, sekarang kita cari gradiennya dulu ya. Kita tentukan turunan pertama. Turunan pertama, yaitu f aksen X sama dengan 2x kuadrat jadinya 4x, plus 9x jadinya plus 9 ya. Kita cari gradien garis singgung dulu, yaitu M sama dengan F aksen, X nya berapa? Min 3 ya. Berarti 4 kali negatif 3 ditambah 9. Ini negatif 12, jadinya negatif 3. Oke, sekarang kita cari persamaan garis normalnya di titik negatif 3, negatif 10. Rumusnya Y min Y1 min 1 per M X min X1. Y min, Y1 nya min 10, jadi min 10 jadinya plus 10. Min 1 per M, M nya juga min 3. X min X1 nya min 3 ya, jadinya plus 3. Oke, di sini ada min dibagi min, langsung saya jadikan plus saja. Kemudian kita kalikan silang, 3 kalikan ke sana, yaitu 3Y plus 30 sama dengan X plus 3. ABC-nya mintanya X, Y sama dengan angka, berarti X 3Y ke sini jadi min 3Y. Di sini 30 dikurangi 3 atau 27 sama dengan X min 3Y. Kita ke nomor 5. Garis G menyinggung grafik fungsi f(x) di titik yang berabsis 2. Oke, kita cari dulu gradien garis G. Kita cari dulu ya, f aksen X sama dengan kita turunkan jadinya 6X plus 1. Terus kita punya tadi X-nya ternyata 2, berarti M-nya MG atau gradien garis G adalah f aksen 2. 6 kali 2 ditambah 1, 12 tambah 1, 13. Oke, itu gradiennya sudah. Kalimat kedua, jika garis H sejajar sama garis G, oke, garis G sejajar garis H atau garis H sejajar garis G, itu syaratnya adalah ini. Kalau sejajar, kita gunakan M1 sama dengan M2 ya. Jadi kita cari dulu si gradien garis H, yaitu yang sejajar G. Jadi MH adalah sama dengan MG, yaitu 13 juga. Pertanyaannya, persamaan garis H, jika garis H ini dan melalui titik ini, maka persamaan garis H apa? Jadi kita cari dulu persamaan garis H, yaitu dengan gradiennya 13 dan melalui
titik berapa? 8, negatif 1. Rumusnya ini ya, persamaan garis melalui gradien. Melalui titik ada gradien. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1 nya 1 jadinya plus 1. Baik, kita lanjutkan. M nya adalah 13, X min X1 nya 12 o'clock PM. Oke, X1 nya 8 ya. Kita kalikan masuk. Y plus 1 sama dengan 13X. 13 kali min 8 itu negatif 104 ya. Kemudian min satunya kita pindah jadinya min 105. Jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 6. Fungsi f(x) naik pada interval apa? Oke, silakan disimak materi ini. Syarat fungsi stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Fungsi naik adalah turunan pertama lebih dari 0. Fungsi turun adalah turunan pertama kurang dari 0, dan seterusnya. Jika saya gambar seperti ini ya. Misalkan ini suatu fungsi. Grafiknya seperti ini. Oke, yang dikatakan naik itu yang ini sampai sini nih. Ini sampai sini tuh naik. Syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Nah, yang ini juga naik, yaitu turunan pertama lebih dari 0. Manakah yang turun? Ini yang turun. Dari ini ke sini, ini turun. Syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0. Nah, yang di persimpangan atau pergantian antara naik ke turun atau turun ke naik itu dikatakan sebagai titik stasioner. Di sini itu stasioner. Yang di bawah ini juga stasioner. Apa itu stasioner? Itu titik balik ya, bisa maksimum, bisa stasioner minimum. Syaratnya yaitu f aksen harus sama dengan 0. Jadi itu yang perlu dipahami ya, kalau naik lebih dari 0, kalau turun kurang dari 0, kalau stasioner sama dengan 0. Oke, di soal ini mintanya adalah naik ya. Kita tulis dulu turunan pertamanya. X pangkat 3 jadinya 3x kuadrat, 12x kuadrat jadinya 24x, plus 36x jadinya 36, 5 jadinya 0. Oke, syarat naik tadi adalah f aksennya lebih dari 0. Oke, f aksennya adalah 3x kuadrat min 24x plus 36 lebih dari 0. Semuanya kebetulan bisa dibagi 3. Bagi 3 jadinya 8x, bagi 3 jadinya 12. Kita faktorkan. Kita peroleh x-nya berapa ya? 6 dan 2 negatif semua ya. X sama dengan 6, X sama dengan 2. Kita gambar garis bilangan. Kita cari area yang lebih dari 0. Kita cari area yang positif. Kita pilih nanti area yang positif. Oke, 2 di kiri, 6 di kanan. Di sebelah kanannya 6 ada X7 ya. Saya uji X sama dengan 7. Masuk ke yang ini ya, 7 min 6 sama 7 min 2. 7 min 6 itu positif, 7 plus min 2 juga positif. Kalau dikalikan tetap positif. Maka 7 di sebelah kanannya 6 bertanda positif. Dan semuanya ya, nanti 6 ke kanan semuanya akan positif semua. 2 sampai 6 misalkan ada 4. Aku uji X sama dengan 4, berarti 4 min 6 sama 4 min 2. 4 min 6 itu negatif, 4 min 2 itu positif. Kalau dikalikan negatif. Yang sini pasti positif, silakan diuji dengan 0 ya. Oke, permintaan soal adalah lebih dari 0, pilih area yang positif. Ini area positif, saya arsir. Sehingga penyelesaiannya adalah X yang 2 ke kiri atau kurang dari 2, atau 6 ke kanan, yaitu X lebih dari 6. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7. Fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 9x plus 15 diminta turun. Oke. Kita cari turunan pertamanya dulu. X pangkat 3 adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat turunannya adalah 6x, 9x 9. 15-nya 0. Syarat turun adalah turunan pertama kurang dari 0. 3x kuadrat min 6x min 9 kurang dari 0. Kita bagi 3 semua bisa. Oke, sekarang kita faktorkan.
3 dan 1, di sini min, di sini plus ya. Kita kalikan min 3, kita jumlahkan bisa min 2. Oke, kita peroleh X-nya negatif 1 atau X-nya 3. Di sini kurang dari 0, nanti pilih area yang negatif. Oke, kita gambar. Kita uji 0 di sini. 0 masuk ya, 0 tambah 1, 0 kurangi 3. 0 tambah 1 positif, 0 kurangi 3 negatif, hasilnya negatif. Di sini plus, di sini plus. Permintaan soal adalah yang negatif. Jadi kita arsir yang ini. Jadi jawabannya adalah negatif 1 kurang dari X kurang dari 3. Kita lanjutkan ke nomor 8. Diketahui fx sama dengan 2/3 X pangkat 3 min setengah X kuadrat min 3X plus 1/6. Nah, jika Gx itu f1 min X, nanti kita akan memasukkan 1 min X ke fungsi f. Fungsi G akan naik pada selang berapa? Oke. Kita pertama menentukan fungsi G dulu ya. Kita cari dulu fungsi Gx-nya. Gx-nya adalah 1 min X masuk ke f. Berarti masuk ke sana ganti 1 min X. 2/3 kurang 1 min X dipangkatkan 3. Setengah kurung buka 1 min X dipangkatkan 2 ya. Kayak gitu ya. Min 3 kurung buka 1 min X masih ditambah 1/6. Itu fungsi G. Sekarang kita cari G aksen atau turunan pertamanya. Caranya pangkatnya bawa ke depan. Ini kan pangkat, kita gunakan konsep ini ya. Kalau Y adalah U pangkat N, maka turunannya adalah, turunannya pangkat itu apa? N kali U pangkat N min 1. Turunannya U itu apa? U aksen. Jadi ada dua langkah untuk menurunkan ya, yaitu turunkan pangkatnya dulu, baru turunkan yang dipangkatkan. Oke, pangkat 3 pindah ke depan, jadinya 2/3 1 min X, pangkatnya jadi 2. Turunannya 1 min X adalah min 1 ya. Min 2 ke depan ada setengah 1 min X, pangkat 2 jadi pangkat 1. Turunannya 1 min X adalah min 1. Seperti ini. Min 3 kurung buka 1 min X turunannya adalah min 1. 1/6 turunannya adalah 0. Sepanjang ini ya. Baik, kita hitung yang bisa disederhanakan. 3 sama 3 habis, min 1 ketemu 2, jadinya min 2 kurang 1 min X kita kuadratkan sekalian, jadinya 1 kuadrat. 2 kali 1 kali min X itu min 2X, min X dikuadratkan itu plus X kuadrat. Oke, sekarang 2 sama setengah habis, min ketemu min jadinya plus, masih 1 min X. Min 3 kali min 1 itu plus 3. Kita hitung lagi. Min 2 masuk ya, min 2 kali min 2X itu plus 4X. Min 2 masuk jadi min 2X kuadrat, 1 tambah 3 itu 4 min X. Kita hitung. Min 2X kuadrat, kemudian 4 kurangi 1 itu plus 3X. Min 2 tambah 4 itu plus 2. Oke, ini adalah rumus untuk G aksen ya. Setelah kita sederhanakan jadi seperti ini. Syarat turun, naik ya yang diminta. Syarat naik adalah F aksen harus lebih dari 0. Oke. Berarti min 2X kuadrat plus 3X plus 2 lebih dari 0. Kita kalikan negatif 1 biar yang kuadrat jadi positif. Min jadi plus, plus jadi min, plus jadi min, lebih jadi kurang. Hati-hati kalau dikali negatif, ini harus berbalik arah. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini. Saya tulis ulang ya. 2X kuadrat min 3X min 2 kurang dari 0. Kita faktorin. Oke, yang tepat adalah di sini 2, di sini 1, min 2 plus 1. Oke. X sama dengan negatif setengah, X sama dengan 2. Kita tinggal menghitung tanda plus minnya. Ini min setengah, ini 2. Kita cek angka 0 ya. Kita uji 0 masuk ke soal. 2 kali 0 tambah 1. 0 kurangi 2. 2 kali 0 tambah 1 itu positif. 0 kurangi 2 itu negatif. Hasilnya negatif. Ini negatif, ini positif, ini positif. Permintaan soal adalah kurang dari 0. Arsir yang negatif. Kita tidak pakai yang lebih dari 0 dulu karena tadi sudah kita balik arahnya menjadi seperti ini ya. Jadi kita pakai yang kurang dari 0. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah kurang X kurang 2.
Ini interval dia naik min setengah sampai 2. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Saya pisah karena biar tidak terlalu panjang videonya. Untuk nomor berikutnya silakan disimak di video di part kedua dan ketiga. Sampai jumpa.